Hai, apa kabar? Aku baik nih, semoga kalian baik-baik juga ya. Semoga puasanya lancar sampai akhir. Amin. Di video kali ini aku akan menceritakan soal pengalaman aku memasang parket laminasi di ruang depan atau ruang tamu dan ruang makan. Jadi parket laminasi itu kayak apa sih? Kalau kalian Google laminasi, lantai laminasi, kalian akan menemukan dua jenis yang keluar, yaitu vinil dan parket. Nah, perbedaannya adalah kalau vinil itu dia lebih lentur, lebih tipis, hampir sama kayak karpet, cuma dia lebih tebal. Maksudnya kayak karpet plastik gitu, tapi lebih tebal. Nah, sedangkan kalau parket dia seperti ini, tebal, terus keras, kaku, dan dia berat. Kemudian ini bahannya hampir semi kayu gitu paling ya, kayak press gitu. Dari pengalaman aku sendiri ya, aku kan belinya di 2018 dan baru dipasang 2020, bayangkan. 2 tahun dia ngendon kayak gitu tuh. Ini sisa paketnya, sisanya itu aku udah pasang-pasangin ini, udah dikeluarin. Selama aku simpan kayak gitu, ya dia pernah kena lembab, dia pernah kerendam dikit, dan itu lama banget dia kayak gitu. Dia nggak berjamur dan dia nggak keropos sama sekali, masih bagus banget meskipun 2 tahun disimpan kayak gitu. Seperti situasi tadi ya aku jelaskan. Untuk harga, untuk parket laminasi yang punya aku beli di S Hardware. Harga aslinya itu 389.000, tapi waktu itu ada diskon 30%. Jadi aslinya aku cuma bayar 272.300 sekitaran itu. Nah, itu aku bisa dapat harga kurang juga karena aku punya member Ace. Jadi nanti aku waktu belanja dapat poin, untuk poinnya akan dikurangkan ke pembelanjaan berikutnya. Jadi aku nggak langsung satu struk banyak semuanya, aku bagi-bagi dan kemudian poinnya akan aku pakai untuk mengurangkan pembelanjaan di struk satunya, jadi lebih hemat lagi. #diskon life. Untuk pemasangannya menurut aku sih gampang karena dia punya tongue and groove. Jadi pemasangannya ini kayak puzzle aja. Tongue itu kayak gimana sih? Tongue atau lidah itu kayak gini, dia menjorok keluar. Terus ada bagian yang kayak lebih tinggi di sebelah sini. Nah, groove itu kalau dari depan dia memang ada tambahan sedikit, tapi groove itu sebenarnya yang di sebelah sininya. Nah, ini ada yang cekung ini. Dia yang akan mencokot mencokot si tang di sebelah sini itu. Kayak ini. Nah, untuk pemasangannya selain yang ini, kita juga butuh beberapa bahan yang lainnya, yaitu foam seperti yang putih di sini. Nah, foam ini berfungsi untuk meredam gesekan antara lantai aslinya dan parket laminasi yang mau dipasang. Nah, kan bisa dilihat di bagian belakangnya ini itu lurus, lembut banget, apa kayak ya, lurus gitulah. Jadi umpamanya masih ada kerikil dan sebagainya, nanti kan dia bunyi-bunyi gak enak gitu kan kalau diinjak. Nah, makanya dikasih foam supaya meredam gesekan antara bawah dan atasnya. Untuk pemasangan spesifikasi lantai yang bisa dipasang laminasi itu sebenarnya cukup mudah. Yang pertama pokoknya dia keras aja, miring gak masalah. Soalnya rumah aku kan miring juga ya ini. Nggak, maksudnya yang antara sini dan sini kayak miring gini nggak masalah. Yang pasti nggak boleh cekung atau ada bolong. Jadi kalau masih ada bolong atau cekungannya bisa bisa diratain dulu. Kalau cuma miring gini itu nggak apa-apa, bisa, punya aku bisa. Jadi nggak ada yang cepat-cepat atau gimana, masih oke. Lalu pelengkap aksesorisnya adalah seperti ini. Ini nama gobloknya nama yang aku tahu ya kayak list gitulah. Jadi kan kita masang nggak selalu tepat ya ruangannya, apalagi kayak ruangan aku ini ukurannya 6,4 x 3.
itu tuh udah dari kalaupun masang keramik pasti ada yang dipotong kan. Nah apalagi yang kayak gini, kalau kita kan kalau karena supaya potongannya itu nggak kelihatan dan kelihatan bagus lah kayak gitu, beli yang kayak gini ya, masangnya seperti ini. Nah jadi nggak kelihatan kan yang awalnya ini nggak rata, jelek ini, kalau dipasangin ini nggak kelihatan. Seperti itu fungsinya. Nah kalau yang ini belinya di S Hardware juga. Ini kalau beli dia langsung panjang 2,4 meter. Satu buahnya itu harganya 92.900. Kalau yang foam tadi itu 1 meternya bukan 1 meter persegi ya, 1 meter karena dia 1,2 kali 1 meter gitu. 1 meternya itu 7.000. Kemudian untuk bahan dasarnya itu aja. Untuk pemasangannya kita perlu ini namanya rubber hammer. Jadi nggak boleh pakai palu biasa yang besi ya, nanti rusak kayunya. Cuma butuh jadi harus beli yang seperti ini, yang rubber ini. Jadi ini pasti nggak boleh enggak. Yang kedua adalah penggaris siku seperti ini. Aku butuh karena nanti, waktu motong bagian kayunya supaya supaya nggak miring. Aku butuh siku ini untuk pembantu. Jadi kalau udah siku ini kan pasti yang sebelah sini lurus ya. Bantu aja kayak gitu. Untuk panjangnya terserah kalian sih. Yang selanjutnya marker. Ini digunakan untuk, nah kan udah diukur mau dipotong berapa, ya udah tinggal digaris aja di selesai gitu nanti ya. Jadi waktu motongnya bisa gampang, ada petunjuknya. Kemudian adalah gergaji. Kalian kalau punya gergaji mesin itu lebih bagus, maksudnya yang buat kayu ya. Nah karena kita nggak punya dan gergaji mesin itu mahal, akhirnya ya hand show aja, ya gergaji tangan kayak gini aja. Ini yang pakai suami aku, dia yang bagian berat-beratnya. Kemudian ini cutter. Ini penting untuk motong foam. Jadi kan foam ini ukurannya itu 120 ya. Ukuran defaultnya 120. Nah kalau untuk yang 1 meter atau berapanya kan bisa tergantung kalian, tergantung ruangannya. Nah nanti kalau kelebihan lebih gampang kalau pakai cutter, tapi kalau mau pakai gunting juga nggak apa-apa. Lalu solasi dan gunting ini digunakan untuk, kalau aku melekatkan foam ini bukan di lantai tapi antar foamnya. Jadi kan karena ruangannya 3 meter sedangkan dia lebarnya itu 1,2 meter, pasti kan butuh beberapa. Nah supaya nggak kemana-mana, terus ya udah antar foamnya itu aku solasi gitu. Ada juga yang langsung di tempelnya itu jadi gini terus dilapisin lagi, jadi ada yang bertemu kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang mana aja yang nggak lebih gampang seperti itu. Udah, selanjutnya adalah pemasangannya. Setelah ini akan tunjukkan gimana pemasangannya ya. Oke, langkah-langkah pemasangannya. Yang pertama, keluarkan kayunya dari box dan kalian harus menyamakan polanya dulu. Jadi kalau punya aku ini yang polanya gini. Jadi kadang untuk satu box dan box yang lain polanya tuh sama. Disamakan dulu nanti supaya lebih gampang dalam pemasangannya. Nah, pola ini mempengaruhi gimana cara pemasangan juga. Kalau punya aku, dia memang sudah ada satu kotak ada yang beda pola gini lah. Ada yang beda pola kayak gini sudahan, tapi kalau ada juga yang satu kotak ini polanya sama. Jadi kita sendiri yang nyusun gimana polanya, kayak gitu dengan pola yang berbeda. Terus yang ketiga, dipasang dulu foamnya. Dipasang dulu foamnya. Yang keempat, kita
kita coba dulu masang kayak polanya tuh kayak gimana. Tapi untuk pemasangannya lebih bagus kalau kayak batu bata gitu, seperti ini. Nah, lebih estetik. Enggak sih, dia juga membantu juga supaya nggak saling menopang kayak gitu. Selanjutnya pemasangan. Tips dari keluarga Lukman Hakim. Untuk bagian depannya atau listnya, list ini kan digunakan untuk awal dan akhir sama pinggir ruangan. Jadi kalau mau tepat, kita taruh dulu listnya seperti ini, baru dimasukkan si kayu seperti ini supaya tepat. Soalnya kalau udah terlanjur buat dari awal sampai akhir terus ternyata si gapnya untuk menaruh list ini kurang, kan harus bongkar lagi seperti itu. Oke, sekarang aku akan nunjukin gimana cara pemasangannya. Seperti yang aku udah jelaskan di awal tadi, ini ada tang and groove. Untuk pemasangannya tinggal disatukan aja tang and groove. Nah, kita nanti untuk masang yang kanan dan yang bawah. Aku tunjukin untuk yang kanan aja ya, atau yang kanan kirinya. Caranya seperti ini. Ini tang, ini groove, disatukan seperti ini dengan cara diangkat papannya. Yang sebelah sini dan sini harus rata ya. Ini harus ditekan supaya nggak lari kemana-mana. Terus diturunkan. Iya, kayak gitu. Jadi dia udah masang gitu. Udah gitu aja. Tips dari keluarga Lukman Hakim yang sudah memasang lantai ini sampai 80% selama 3 hari. Untuk pemasangan bagian atas dan bawah ini, kita selesaikan dulu masang pinggirnya yang kayak tadi sampai sepanjang yang diperlukan. Nah, nanti baru kita jadi satu, dipasangkan ke bagian atas. Pemasangannya seperti yang di bagian tengah tadi, dinaikkan seperti ini. Dipastikan semuanya dari ujung ke ujung sudah dinaikkan. Didorong ke atas. Ini perempuan juga bisa kok. Aku kemarin juga bantu di bagian yang ini. Nah, barulah, karena ini kan sedikit jepat ya. Sedikit jepat kayak gini supaya rata, dipukul pakai palu. Selesai. Gimana? Gampang kan? Cuma butuh kesabaran, tenaga, dan teman. Tapi kalau cowok bisa aku ngerjain sendiri kayak suami aku. Cuman ya kalau cewek lebih baik ada temannya. Dan satu hal lagi, kalian bisa mengharapkan jarum untuk keesokan harinya. Jadi untuk pekerjaan satu ruangan ini 80% kita selesaikan dalam 3 hari. Kalau kalian semangat sekali atau orangnya lebih banyak, nggak cuma 2 orang dan keadaannya nggak lagi puasa, mungkin sehari bisa selesai loh. Kayak gitu. Tapi yang pasti harus tetap hati-hati ya. Dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka atau kalian menganggap ini bermanfaat,
komen kalau ada yang mau ditanyakan, atau ternyata kalian melakukan hal yang sama dan kalian ngerasa kamu tuh kurang, seharusnya kayak gini. Gak apa-apa, tulis aja di komen dan subscribe bagi yang belum. Makasih karena udah mau nonton video aku. Bye bye.